Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kalimat sustainability building? Inovatif, durabilitas, energi terbarukan, ramah lingkungan, manfaat jangka panjang. Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kalimat alkulturasi kebudayaan? Harmonisasi, keragaman, adaptasi sinergi. Jadi, bagaimana bentuk sustainability itu jika suatu kawasan yang terbentuk karena akulturasi banyak budaya? Malaysia, negara maju dengan iklim tropis yang sering mencetak rekor arsitektur gedung tertinggi di dunia, ternyata juga memiliki keragaman arsitektural heritage yang menarik untuk dikulik. Keragaman wajah bangunan heritage menjadi upaya untuk tetap menjaga keberlanjutan wajah arsitektural heritage tersebut. Malaysia dengan peninggalan bangunan lama tidak tertinggal dengan bentuknya saja, melainkan cerita sejarah lama yang menjadi nilai utama. Wilayah Melaka bermula sebagai pelabuhan kecil yang terletak di semenanjung Malaysia pada awal abad ke-15. Lokasi yang strategis di Selat Malaka membuat menjadi titik persinggahan utama untuk jalur perdagangan internasional, khususnya di antaranya Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Pada tahun 1400-an, wilayah Malaka berkembang menjadi sebuah kerajaan yang kuat di bawah pemerintahan Parameswara, seorang penguasa dari Sumatera. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Shah, Malaka mengalami masa kemasan pada abad ke-15. Pada masa-masa itu, Islam menjadi agama resmi dan budaya Islam dari Timur Tengah, membawa pengaruh yang kuat dalam pembentukan identitas Melaka. Melaka menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan negara-negara Islam lainnya di sepanjang pesisir Asia Tenggara dan Timur Tengah. Namun, hubungan ini juga menimbulkan persaingan dengan bangsa Eropa, terutama Portugis yang ingin mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis, di mana ini mengakibatkan Melaka kehilangan masa kejayaannya sebagai pusat perdagangan. Portugis menjajah Malaysia selama 4 abad. Lalu Inggris datang untuk menjajah selama 2 periode yang berlangsung selama 50 tahun. Peristiwa itu mengubah landscape politik dan ekonomi di wilayah ini, menjadikan Melaka memiliki warisan dalam bentuk arsitektur, bahasa, dan budaya. Seiring berjalannya waktu, negara Malaysia hidup dengan sektor ekonomi yang berjalan maju, infrastruktur bangunan yang semakin modern. Tetapi, Malaysia tidak melupakan bangunan lama yang nilai hakikat sejarah lama yang terukir jelas pada wajah arsitektural bangunan yang masih berdiri di setiap sisi wilayah Malaysia. Kota Melaka menjadi bukti upaya pemerintah tetap menjaga keberlanjutan setiap bangunan di kawasan tersebut. Hal ini tercatat pada data resmi UNESCO yang menyuguhkan Kota Melaka merupakan Heritage City UNESCO. Berdasarkan data resmi dari UNESCO, kota-kota bersejarah di Selat Malaka telah berkembang lebih dari 500 tahun dalam perdagangan dan juga pertukaran budaya. Bangunan-bangunan ini menjadi saksi bisu tahap awal dalam sejarah Malaka. UNESCO memasuki Melaka sebagai situs warisan dunia karena keberlanjutan dan pelestarian bentuk bangunan lama yang tetap dipertahankan. Dalam arsitektural, Kota Melaka bisa dikatakan menjadi kawasan urban heritage dengan kompleksitas akulturasi banyak budaya. Memang Malaka ini tuh terdiri dari banyak banget bangunan-bangunan lama yang mungkin disebut dengan bangunan heritage, yang dimana bangunan heritage ini merupakan implementasi adaptasi untuk akulturasi budaya-budaya di tempatnya aja. Budaya itu merupakan budaya Cina, budaya Melayu, budaya Eropa, dan juga budaya India. Sehingga kalau bisa disimpulkan, kawasan Malaka ini merupakan kawasan dengan berbagai macam bangunan heritage dan juga kompleksitas akulturasi budayanya, sehingga maka dari itulah kawasan Malaka bisa disebut dengan kawasan urban heritage. Menurut berbagai referensi jurnal,
Urban heritage merupakan tinggalan budaya masa lalu berupa bangunan-bangunan gedung maupun kawasan peninggalan sejarah dan purbakala. Lalu, jika urban heritage ini diimplementasikan sebagai kawasan wisata, menurut referensi jurnal, urban heritage sendiri dapat dimaknai sesuatu kegiatan wisata untuk melihat yang berupa sumber daya alam, kebudayaan asli, sumber arkeologi, arsitektural, artistik, sosial, dan teknologi yang berlokasi di daerah urban atau perkotaan. Kawasan Malaka itu kan terdiri dari berbagai macam bangunan-bangunan lama ya. Maka dari itu upaya pemerintah Malaysia untuk mempertahankan atau melestarikan bangunan lama, bangunan heritage ini dengan upaya itu merancang kawasan atau bisa disebut dengan revitalisasi kawasan. Yang dimana menariknya upaya dari pemerintah Malaysia ini melakukan revitalisasi kawasan dengan konsep sustainability space. Konsep sustainability kerap sering dilihat dari aspek atau konsep arsitektural yang ramah lingkungan. Konsep sustainability juga ada keterkaitan dengan pengolahan revitalisasi, konservasi, dan preservasi suatu bangunan guna menjaga kelestarian suatu bangunan. Menurut Heritage Tourism Guidebook 48 yang dikeluarkan oleh Texas Historical Commission, wisata pusaka merupakan wisata yang bertujuan untuk konservasi dan preservasi. Terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip utama dalam wisata model. Preserve and Protect Resources merupakan rencana untuk pelestarian dan perlindungan tempat-tempat khusus. Fokus on Authenticity and Quality membuat nilai yang unik akan menambah daya tarik bagi pengunjung. Make sites, make life with interpretations. Metode kreatif sangat berguna dalam menafsirkan cerita, situs budaya, tradisi, kejadian yang membuat komunitas atau wilayah bisa berbeda-beda. Find the fit between community and tourism. Menghidupkan wisata pusaka, sebuah komunitas yang menghargai dan melindungi warisan. Collaborate for Sustainability, atau berkolaborasilah untuk keberlanjutan. Dari poin tersebut, kawasan Kota Melaka teridentifikasi rancangan sustainability dari beberapa periode. Menurut buku Melaka City Voluntary Local Review 2022, Kota Melaka dirancang menjadi kota pintar Melaka pada tahun 2035. Hal ini diidentifikasi perjalanan program pemerintah Malaysia untuk menyusun konsep kota pintar berbasis sustainability. Dimulai dari tahun 1824 dikenal sebagai Kota dan Benteng Melaka. Dikelola oleh Committee of Assessors di bawah naungan pemerintah Inggris. Tahun 1913, Kota Melaka diperbesar menjadi seluas 4,2 mil. Di tahun 1977, kawasan munisipalitas Melaka digabung dengan Dewan Kota-Kota Bersejarah. Di tahun 2002, menegakkan Malaysia sebagai Malaysian Urban Rural National Indicator Network. Tahun 2022, Goals to the Smart Melaka 2035. Hingga saat ini di tahun 2024, Melaka mampu menerapkan konsep Sustainability Development Goals atau sering disebut dengan SDG, yang dimana kawasan Melaka ini direncanakan oleh upaya dari pemerintah Malaysia yang menjadi kota sustainability dengan bijak dan juga inisiatif. Bentuk maintenance untuk melestarikan Melaka sebagai urban heritage sustainability ini dengan melakukan banyak hal. Mulai dari maintenance bangunan heritage, air sungai Melaka, dan kawasan urban yang tersebar di Melaka. Nah, jadi Melaka ini telah mengimplementasikan beberapa strategi dan juga inisiatif untuk mempertahankan dan merawat agar wilayahnya tersebut tetap menjadi sustainable. Dari yang sudah kita dapat, Melaka ini menerapkan konsep green technology, berfokus pada penelitian dan pengembangan pada teknologi hijau. Lalu ada Melaka River Cleanup. Program ini dirancang khusus untuk pembersihan sungai Melaka agar kualitasnya tetap terjaga. Dengan program-program ini, Melaka berjuang keras untuk mempertahankan statusnya sebagai kota sustainable. Konsep sustainability juga terkorelasi dengan bangunan lama di Melaka sebagai urban heritage. Upaya pemerintah Malaysia ini ditujukan untuk melestarikan bangunan-bangunan di Melaka. Seperti di penjelasan awal, sustainability tidak semata hanya untuk menciptakan ruang yang ramah lingkungan saja, tapi konsep keberlanjutanlah yang menjadi fokus utama sebagai upaya memaintenance pada bangunan-bangunan lama.
Di kota Malaka sendiri, pemerintah setempat sudah merealisasikan hal tersebut untuk tetap menjaga keberlanjutan arsitektural bangunan yang teradaptasi dari beberapa budaya. 4 kawasan diantaranya yaitu kawasan Red Square, Little India, Masjid Kampung Kling, dan Jongkor Wall. Red Square. Kawasan ini merupakan ikonnya kota Malaka. Langgam heritage arsitektur kolonial sangat terasa ketika memasuki area tersebut karena dampak penjajah oleh bangsa Eropa diantaranya Belanda, Portugis, dan Inggris. Di kawasan tersebut telah berdiri beberapa bangunan seperti Christ Church, Stonehenge, dan Victoria Fountain pada landscape taman di tengahnya. Bangunan di kawasan Red Square identik dengan warna merah kota yang dirancang dengan material batuan lokal agar menjaga suhu dalam ruangan meskipun di luar suhu sedang panas. Selain batuan lokal, bangunan di Red Square juga menggunakan kayu lokal yang digunakan sebagai material interior pada bangunan. Penggunaan ini mengurangi jejak karbon dan mendukung ekonomi lokal pada masa itu. Prinsip sustainability pada bangunan heritage yang pertama yaitu Christ Church. Gereja yang dibangun pada tahun 1753 oleh Belanda adalah contoh lain dari prinsip keberlanjutan. Gereja ini memiliki dinding tebal yang membantu mengisolasi panas, serta jendela-jendela tinggi yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Dia tuh memiliki panjang 25 meter dengan lebar 13 meter dan tingginya itu 12 meter. Sebelum Christchurch bercatkan merah seperti sekarang ini, sebenarnya pada era kedudukan Eropa, Christchurch itu warnanya tuh putih. Nah, ciri-ciri dari semua itu adalah penggambaran langgam arsitektural kolonial, especially kolonial Belanda. Hal ini merupakan upaya pemerintah Malaysia untuk memaintenance bentuk asli, meskipun kawasan Red Square dikonservasi menjadi tempat wisata edukasi. Terlihat banyak detail bentuk yang tetap dipertahankan, seperti jendela, pintu, pilar, dan bentuk lainnya. Yang pertama, itu dia tuh punya pilar yang 3 bagian pilar di setiap pintunya. Nah, pintunya itu juga tinggi banget, pintu masuknya tuh tinggi banget sama seperti model arsitektur kolonial lainnya. Dan juga pada bagian jendelanya itu bersisik seperti model arsitektur kolonial lainnya. Di samping Christ Church, ada bangunan Stonehenge, bangunan terbesar dan paling mencolok di Red Square. Bangunan ini adalah contoh arsitektur kolonial Belanda yang masih bertahan hingga kini. Sebelum Stonehenge menjadi seperti sekarang, karena sekarang itu udah jadi tempat wisata ya. Stonehenge itu sebelumnya pada tahun 1738 adalah bangunan pemerintahan Portugis yang terlaksana selama 300 tahun. Bangunan tersebut menjadi bangunan pemerintahan hingga pada akhirnya di tahun 19 dialih fungsikan menjadi museum dan taman wisata untuk Malaka. Langgam bangunan Stonehenge mengadaptasi gaya arsitektural periode Eropa Belanda dan Portugis yang memiliki ciri khas bentuk di setiap detailnya. Untuk Stonehenge ini dia tidak memiliki tingkat terlalu tinggi, cuma kayak 2,3 meteran saja. Terus pada bagian jendelanya itu juga bersekat-sekat, dan untuk jendela itu juga ada jendela bundar yang di tengahnya tuh berbentuk plus. Kalau misalnya kalian lihat itu mirip-mirip seperti bangunan arsitektur kolonial lainnya. Setelah itu ada tritisan. Nah, tritisan ini kalau misalkan kalian lihat di kafe-kafe itu kan biasanya kalau di jendela ada tuh kayak tudung atas jendela. Nah, itu tritisannya itu adalah model kolonial. Modelnya kayak gini ya. Di bagian tengah kawasan Red Square merupakan area taman kecil yang terdapat menara jam Chen Mingwei dan Victoria Fountain di tengahnya. Fountain ini dibangun bukan dari Portugis, melainkan dari negara Inggris. Itu sebagai penghormatan untuk Ratu Victoria sendiri. Red Square merefleksikan arsitektural Eropa yang cukup mencolok di kota Malaka. Bergeser sedikit ke bagian timur, 1 km dari kawasan Red Square terdapat kawasan unik dengan warna nyentrik dan aroma rempah yang khas ketika memasuki kawasan tersebut. Ya, masyarakat Malaka menamai kawasan tersebut dengan sebutan Little India. Little India atau miniaturnya negara India di Malaysia ini
membagikan suasana unik saat berkunjung di sana. Transisi perpindahan kebudayaan Eropa dengan India dimulai saat memasuki gapura besar yang berdiri di depan area Little India. Arsitektur bangunannya mencerminkan gaya Tamil Nadu dengan warna-warna cerah dan hiasan ukiran yang rumit. Jadi Little India itu merupakan kawasan mempesona yang terdiri dari budaya yang kaya, jalan yang warna-warni, dan kehidupan yang damai. Pemerintah setempat melakukan upaya untuk tetap memaintenance kawasan tersebut untuk tetap terjaga dan keberlanjutan. Dan bisa kita lihat bagaimana contoh sustainable itu sendiri di Little India, yaitu pengelolaan limbah, edukasi lingkungan, promosi produk lokal dan produk pertanian, dan pengembangan transportasi berkelanjutan. Little India berhasil memberikan pengalaman unik sebagai kawasan yang menjaga sustainability budaya dan arsitektural bangunan lama saat mengunjungi kawasan tersebut. Mendatangi kawasan selanjutnya yaitu kawasan Jonker Walk atau sering juga disebut dengan Jonker Street. Perbedaan budaya juga sangat terasa saat memasuki area tersebut. Gapura merah dengan ornamen naga dengan banyaknya lampion merah menghiasi sepanjang jalan Jonker Street. Ramainya kendaraan dan wisatawan lalu lalang menambah suasana yang persis seperti keramaian di kota Cina. Arsitekturnya pun sangat kental dan bernuansa retro yang dipengaruhi oleh budaya Cina dan Portugis. Upaya sustainability dan maintenance bentuk arsitektural dan kebudayaannya juga terrealisasikan pada kawasan tersebut. Contohnya ialah pemulihan kembali bangunan bersejarah, penggunaan energi yang efisien, penggunaan transportasi yang berkelanjutan. Jonker Walk sangat mencolok dengan arsitektural kebudayaan Cina dan sedikit budaya Portugis. Menariknya, menelusuri bagian dalam sepanjang jalan Jonker Walk ini terdapat bangunan masjid dengan bentuk arsitektural yang berbeda. Masjid ini biasa disebut dengan Masjid Kampung Clean. Gaya bangunan yang terlihat justru lebih terlihat seperti bangunan Melayu. Benar saja, masjid ini memang terancang akibat akulturasi budaya asing lainnya. Desain arsitektur Masjid Kampung Keling merupakan gabungan antara arsitektur Sumatera, Tionghoa, Hindu, dan Melayu setempat. Sustainable dari arsitektur Masjid Kampung Keling berada di atap pagoda, turbin keramik Cina yang berada pada atap, lantai, dan dinding. Ornamen arsitektur yang terdapat di masjid ini merupakan adaptasi dari banyak budaya. Dan hal ini juga menjadi upaya pemerintah setempat untuk menjaga keberlanjutan pada gaya bangunan dan budaya lama. Bisa dikatakan sustainable karena masjid ini mempertahankan budaya Tionghoa sejak tahun 1748 dengan cara merubah penampilan interior maupun eksterior demi mempertahankan eksistensinya pada wilayah tersebut. Kota Melaka menjadi salah satu bukti bentuk upaya sustainability pada kawasan heritage. Memotret wajah aneka budaya dan etnis yang membentuk akulturasi justru menjadi aspek penting dalam arsitektur keberlanjutan. Tahun demi tahun dilakukan untuk menciptakan relevansi di setiap tahapan. Menciptakan ruang urban heritage yang berkelanjutan. Jadi, bagaimana bentuk sustainability itu jika suatu kawasan yang terbentuk karena akulturasi banyak budaya? Sustainability di kawasan yang terbentuk karena akulturasi banyak budaya dapat diwujudkan dengan cara menghargai dan menjaga keragaman budaya. Seperti pelestarian budaya, pendidikan multikultural, pembangunan keberlanjutan, dan inklusi sosial.